Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel saya, channel Mas Yun Efek ya teman-teman. Hari ini hari Selasa 23 Desember ini bukan weekly analysis teman-teman. Weekly analysis yang ini teman-teman kemarin. Cuman saya lagi malas ngisi suara gitu, makanya saya cuma pakai musik sambil nyanyi doang. Gitu. Maksud saya hari ini saya mau mapping update, tapi bukan yang ini teman-teman. Ini bukan weekly analysis. Sekarang saya mau ini mapping untuk XAUIDR. Jadi XAUIDRG nih, tepatnya yang ini nih. Tepatnya yang ini saya mau mapping planning. Jadi saya mau mapping planning pembelian emas spot ya teman-teman. Jadi entah itu Antam, Galeri 24 ataupun UBS, tergantung teman-teman belinya emas apa dan lewat mana, entah itu pegadaian atau perorangan gitu kan, atau lewat toko itu. Pokoknya ini emasnya yang 3 jenis itu. Tapi kalau saya fokusnya ke Antam teman-teman, karena saya adalah seorang analis buat teman saya yang lagi kerja di luar negeri teman-teman. Beliau nabung di emas gitu. Jadi nabung sambil mencari profit gitu. Jadi misalkan modal sekian, kalau disimpan setahun di emas kan hanya tumbuh sekitar paling banyak juga 12% dipotong inflasi ini ono ya sih kebagian 10%. Tapi kalau pakai mappingan seperti ini insya Allah bisa tumbuh di atas 20% bahkan sampai ke 30%-an gitu. Kalau tahu harganya gitu. Contoh seperti ini teman-teman, ini dibuat oleh Mas Jun Efek ya teman-teman. Dibuat oleh Mas Jun Efek Minggu 13 April 2025. Di sini harga belinya gitu. Cuman ini hanya masa lalu, ini biar jadi kenangan gitu. Ini biar jadi kenangan, kita fokus ke yang ini teman-teman. Kita fokus ke yang ini. Ini kita fokus ke yang ini. Nah, jadi ini adalah harga asli emas ya teman-teman, tanpa spread gitu. Biasanya kalau emas Antam beli lewat pegadaian spreadnya sekian ratus ribu gitu. Misalkan kalau terakhir kata teman saya itu ada di angka 400 ribuan nih. Misalkan kalau buat ini buat teman-teman yang belum tahu ya. Jadi kalau misalkan harga emas itu 2.400.000 gitu ditambah spread Antam di pegadaian 400 ribu gitu, berarti harga emas di pegadaian itu kisaran 2.800.000 seperti itu teman-teman cara ngitungnya gitu. Kalau di UBS itu 100 ribuan atau berapa gitu ya. Berarti kalau teman-teman sekarang beli emas di Antam, kemungkinan harga buybacknya itu di 2.800.000-an. Tapi kalau jual lagi emas Antam ke pegadaian gitu, itu diterimanya di harga 2.400.000-an gitu teman-teman. Itu namanya spread gitu. Cara bandar mengambil keuntungan adalah spread gitu. Kenapa emas Antam mahal gitu kan spreadnya? Karena peminatnya sangat tinggi teman-teman gitu. Nah sekarang kita fokus ke mappingan teman-teman. Ini apa ya? Ini kita hapus-hapusin dulu lah. Nah, ini penghapus. Hapus ini. Udah kayak yang ini, cukup lah. Nah sekarang kita fokus ke yang ini teman-teman ya. Kita fokus ke daerah sini saja nih untuk 2025 sampai 2026. Eh 2025 2026 lagi. Fokus ke sini untuk 2026 sampai 2027 nih, dari daerah sini ini area fokus nih. Itu. Di fokusnya ke depan, visioner kita. Jadi kita lihat di sini teman-teman, perhatikan di sini ada swing high di time frame daily ya teman-teman. Ini harga tertinggi di sini adalah
2.334.742-an, 2,3an lah gitu kurang lebih. Kita tarik teman-teman seperti biasa area swing high-nya. Sip, di sini sudah terjadi breakout structure ya teman-teman, breakout gitu. Dia sudah close body di sini, gitu kan. Nah, berarti area sini akan menjadi low-nya gitu. Akan menjadi low gitu. Ini di sini akan menjadi low gitu. Ini akan menjadi batas akhir pembelian emas spot gitu. Berarti ini adalah harga terendah. Harga terendah emas spot gitu. Udah nggak boleh lagi lebih turun dari ini, kemungkinan chaos nanti market emas kalau turun dari situ. Nah, kalau biasanya kalau sudah terjadi breakout seperti ini teman-teman, ini kan ada break body ya teman-teman. Break body ini ada dua kemungkinan, entah dia masuk dulu ke dalam range pembelian gitu, atau dia akan naik dulu nge-push gitu ke target gitu kan. Yang namanya setelah terjadi breakout swing high atau breakout ATH gitu kan, biasanya dia akan di-push dulu untuk mencari target-target tertentu, baru dia dilepas secara bersamaan untuk koreksi kembali ke harga wajar seperti itu teman-teman, atau ke area range sebelumnya yang sudah di breakout seperti itu. Contoh, kalau untuk di sini saya menggunakan, karena di sebelah kirinya tidak ada history lagi ya teman-teman, saya akan menggunakan jurus Fibonacci yang dibalik teman-teman, Fibonacci expansion. Cuman saya nggak ngerti lah, saya pakainya Fibonacci retracement tapi dibalik aja nih, kayak gini, sama aja lah kayak gitu. Nah, kayak gini teman-teman, perhatikan di sini. Ini akan menjadi target pertama kenaikan emas di emas spot ataupun emas dunia ya teman-teman. Kayak gitu. XAU USD juga sama, itu akan seperti ini. Cuman hari ini kita fokusnya ke emas spot dulu. Itu. Ini akan menjadi target 1 nih teman-teman. Target 1 untuk breakout yang ini berarti. Target 1. Target 1. Nah, kalau mau moonback teman-teman silahkan. Itu target 1. Nah, kita kopas di sini. Di sini target 2 di sini. Tuh yang invest di emasnya udah WA teman-teman. Emas naik gitu. Kita santai saja teman-teman sambil ngopi nih. Siapin dulu kopinya biar nggak gagah paham ya teman-teman. Ini untuk apa gitu kan mappingan kali ini. Ini fokusnya ke emas spot ya teman-teman, bukan XAU USD CFD yang biasanya kita tradingin, bukan. Itu, ini emasnya emas spot gitu, emas perhiasan, emas antam yang kayak gitu-gitu. Ini langsung saja ke target 3, kita pendek-pendek saja mainnya teman-teman. Jadi untuk skala ini aja nih. Yang penting udah ada targetnya. Target 3. Oke. Kita hapus Fibonacci-nya ya teman-teman. Nah, udah selesai tugasnya Fibonacci. Kita tandain harganya. Siapin dulu kopinya teman-teman biar lebih santai. Itu. Siapin dulu kopinya biar lebih santai, biar tidak gagal paham. Nah, gitu. Ini targetnya. Jadi ada dua kemungkinan gitu. Pertama, gold akan nge-push dulu gitu kan. Akan nge-push ke sini dulu nih, ke target 1. Habis itu dia turun masuk ke area range, terus dia masuk lagi ke mengejar target-target berikutnya gitu. Kemungkinan kayak gitu ya.
Itu. Jadi untuk target pertama di mana Mas Jun gitu kan? Target pertama itu di 2.494.000, anggaplah 2.500.000-an kita bulatkan ya teman-teman itu. Nanti ditambah spread dari jenis emas yang teman beli masing-masing gitu berapa gitu. Misalkan kalau Antam kalau terakhir saya kata teman saya itu 400 ribuan, berarti 2.500.000 ditambah 400 ribu itu berapa? 2.900.000-an ya teman-teman. Nah gitu kurang lebih harga buybacknya. Tapi kalau teman-teman ngejual ke Antam ke Pegadaian gitu, misalkan kalau teman-teman lewat Pegadaian ya belinya ya, itu tetap di 2.500.000, namanya juga spread. Namanya juga bandar mas selalu cari untung teman-teman, di mana-mana juga kayak gitu. Karena pembeliannya dalam jumlah besar, mereka mah berapa aja ditampung gitu. Kalau mau mahal ya diecer silahkan gitu, dijual perorangan gitu, satu-satu, per gram. Terus jadi kalau kalau udah nyampe sini mah saran saya kalau udah yang punya gitu pembelian dari sini sebelumnya kan di 2.300.000-an kalau nggak salah tuh harga buybacknya itu. 2.300.000 apa 2.400.000 ya kemarin saya lupa. Jadi kalau kalau mau di Moonback di harganya di 2.500.000, baru nanti kalau udah kekantongin profitnya nanti tampung lagi di sini gitu maksud saya itu. Nah, jadi untuk harga wajarnya emas itu kita carinya dari daerah sini ya teman-teman. Kita pakai rentang harga nih di sini, rentang harga tertingginya di 2.300.000. Biar simple, jangan pakai inilah. Kita pakai kita dari sini sampai sini Fibonacci. Next segmen. Nah, kita ambilnya minimal banget dari 0,75% teman-teman. Gitu. 0,75% berarti mulai dari sini nih kita udah mulai ngebuy nih. Nah, mulai dari sini kita ngebuy nih. Sampai sini. Area buy kita daerah sini lah, kita persempit dari 0,75 sampai 0,25-an. Nah, ke sini lah. Kalau dirupiahin ya, nanti zona kita itu ke segini lah untuk area pembeliannya nih. Gak enak amat terlihatnya. Dan visual yang belakang tuh. Nah, kayak gitu teman-teman. Jadi targetnya di sini, pertama di sini gitu. Masuk lagi ke sini gitu. Terus kedua itu di sini di 2.750.000-an, nanti tinggal ditambah spread ya teman-teman. Nah, terakhir di 3.173. Ini kan harga asli, nanti tinggal ditambah spread jenis yang teman-teman beli masing-masing gitu, tergantung tempat belinya di mana gitu. Kalau Antam di Pegadaian kan sekitar 400 ribuan terakhir ya. Kalau UBS sama Galeri 24 itu kan sekitar 100 ribuan apa 200-an gitu, lebih murah gitu. Nah, ini kalau ini kan harga asli gitu, harga asli. Jadi kalau teman-teman beli emas tanpa perantara atau langsung gitu lah istilahnya, atau ini bukan tanpa perantara tapi pokoknya ini benar-benar harga aslinya gitu, yang namanya toko atau disebutnya bandar lah bahasa kasar kita mah, pasti nyari untung teman-teman gitu, mau dimanapun gitu. Pasti kalau kalau nampung emas dari kita itu murah mereka, tapi kalau kita beli emas dari mereka, mereka maunya mahal gitu. Itu namanya bandar, dan selalu begitu dimanapun, bukan cuma emas gitu. Berarti nanti harga harga belinya itu kita pakai ini ya, catatan gitu. Harga belinya itu startingnya dari sini nih. Kita kunci dulu nih. Kita kunci
harga beli starting harga belinya itu di mana ya? Nah ini nih. Ini di area base yang ini nih. 2.273.000 startingnya. Buset, kalau ditambah spread berapa ini? Nah itu, ini berarti 2.273.000 area belinya itu, sampai 2.139.000 gitu. Pokoknya mah berarti patokannya itu di bawah 2.300.000. Kalau ditambah spread Antam berarti di bawah 27. Oh benar naik. Kalau Antam antara 27 harga wajarnya tuh, kalau buybacknya 27 sampai 26 Antam di Pegadaian itu. Nanti biasanya kalau sekarang kan lagi nggak muncul teman-teman harga buyback atau harga jual di Antam di Pegadaian itu, karena kan biasalah supply-nya lagi menipis gitu. Kita pokoknya dari sini aja nih, nanti tinggal ditambah spreadnya masing-masing, teman-teman bisa ngira-ngira lah gitu, kalau Antam berapa, kalau UBS berapa gitu, itu kalau Galeri 24 berapa. Nah, nanti tinggal tambah spread kalau mau buyback ya. Itu set di sini, nanti targetnya di sini nih. Tuh, udah ada targetnya. Kalau mau di screenshot silahkan teman-teman. Saya screenshot dulu nih. Itu. Ini kita kasih tanggal dulu. Kasih catatan. Planning beli emas spot periode 2026 sampai 2027. Dibuat oleh Mas Jun FX dalam kurung 23 Desember 2025 10:17. Biar jadi saksi sejarah teman-teman. Nah kayak gitu teman-teman. Jadi terima kasih yang udah menonton ya teman-teman, segitu aja. Ini hanya mapping aja ya teman-teman, ini hanya gambaran market kayak gimana gitu ke depannya gitu. Entah ini benar atau enggak gitu, saya tidak merekomendasikan untuk mengikuti saran dari saya, karena ini adalah mappingan khususnya buat teman-teman saya, tapi umumnya buat teman-teman subscriber saya atau penonton setia saya gitu, yang emang mau nabung di emas, bingung mau beli dari mana gitu. Karena teman-teman, sejatinya aset apapun kalau kita tahu harga wajarnya di mana gitu dan tahu harga ngelepasnya di mana, pasti profit teman-teman. Tergantung waktu kita masuk ke harga wajar, duitnya ada apa enggak gitu. Kalau nggak ada ya gitu, cuma jadi nonton gitu kan, tapi kalau ada langsung sikat gitu. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyimak. Saya Mas Jun FX. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.